Langkah kecil terdengar dari ujung rumah. Padahal aku sendirian. Lampu ruang tengah berkedip sekali, lalu mati, meninggalkan aku dan ranjang nenek dalam gelap yang terlalu sunyi. Tubuhku kaku. Aku sedang tidak siap. Rumah ini bukan milikku. Nenek itu lumpuh. Aku seharusnya aman. Namun ada sesuatu yang terasa salah. Cara napasku tercekat. Cara udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku berdiri, mendengarkan, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya detak jam dinding yang terdengar terlalu keras. Lalu aku melihatnya, selimut nenek bergerak pelan, bukan seperti orang tidur. Dan saat itu aku sadar, aku bukan penjaga di rumah ini. Keheningan setelahnya terasa menusuk, seperti rumah ini sedang menahanku agar tidak lari. Tanganku gemetar, dadaku sesak, dan firasat buruk itu menetap tanpa bisa kuusir. Pernahkah kamu berada di tempat yang seharusnya aman, tapi tubuhmu tahu itu bohong? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini? Saat lampu di sekitarmu masih menyala. Pintu besi itu menutup dengan bunyi yang terlalu keras untuk sebuah rumah yang akan kutinggali sendirian. Suaranya menggema sampai ke dalam dada. Setelah itu, hanya ada keheningan yang panjang. Seperti napas yang tertahan. Aku berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Kunci masih di tangan, tas masih menggantung di bahu. Rumah ini besar. Terlalu besar untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk disebut rumah. Udara di dalamnya terasa berbeda, lebih dingin. Meski matahari siang masih tinggi di luar. Bau kayu tua dan obat-obatan samar bercampur, menciptakan aroma yang membuat tenggorokan terasa kering. Sebentar saja, kata suamiku pagi tadi. Sebelum mobil, mereka melaju ke ujung jalan. Cuma beberapa hari, nanti aku telepon. Beberapa hari terasa seperti kalimat yang ringan. Tapi berdiri di sini sekarang, aku tahu itu bohong. Tidak ada yang terasa sebentar di rumah ini. Aku melangkah masuk perlahan. Lantai keramik dingin menembus telapak kaki. Setiap langkah terdengar jelas, seolah rumah ini sedang mendengarkan. Di ruang tamu, perabotan tertata rapi, terlalu rapi, sofa coklat tua tanpa satupun bantal miring. Lemari kaca berisi piring-piring lama yang tampak jarang disentuh. Di dinding, foto keluarga tergantung lurus, bingkainya berdebu tipis. Aku berhenti di satu foto. Wajah-wajah tersenyum kaku. Suamiku masih muda di sana. Orang tuanya berdiri di samping, ekspresi datar. Di kursi roda, seorang perempuan tua dengan rambut disanggul rapi. Matanya tajam, menatap lurus ke kamera. Matanya sama seperti yang kulihat pagi tadi, sebelum mereka pergi. Nenek di kamar belakang, kata ibu mertuaku waktu itu. Tolong dijaga baik-baik. Nada suaranya tenang, terlalu tenang untuk sebuah permintaan besar. Aku menarik napas, lalu berjalan menuju lorong panjang di sisi rumah. Lampu-lampu kecil di langit-langit menyala satu persatu, memantulkan bayangan yang bergerak mengikuti langkahku. Lorong ini sempit, dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan tua yang warnanya sudah pudar. Banyak wajah, banyak mata. Aku tidak suka bagaimana mereka seolah mengikutiku. Pintu kamar nenek terbuka sedikit. Cahaya dari jendela samping masuk redup, tertahan tirai tebal. Bau obat semakin kuat di sini. Aku mengetuk pelan. Nek, kataku, suara sendiri terdengar asing di telingaku. Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu perlahan. Ranjang besi berada di tengah ruangan. Tubuh nenek terbaring di sana, kecil di balik selimut tebal. Rambut putihnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya pucat, garis-garis halus di kulitnya terlihat jelas. Matanya tertutup. Aku mendekat. Ada kursi kecil di samping ranjang, meja dengan botol air, obat-obatan tersusun rapi, dan lonceng kecil. Tanganku berhenti beberapa senti di atas bahu nenek. Ragu. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena suasana. Mungkin karena tatapan di foto tadi masih terbayang. Nek, ucapku lagi, lebih pelan. Kelopak matanya bergerak sedikit, lalu terbuka. Mata itu gelap dalam,
dan langsung menatapku. Tidak kosong, tidak linglung, terlalu fokus untuk seseorang yang katanya hampir tidak sadar. Aku tersenyum kaku. Saya yang akan jaga nenek sementara. Tatapan itu tidak berubah. Tidak ada senyum. Tidak ada gerakan lain. Hanya mata yang menilai. Seolah sedang mengukur sesuatu. Aku menelan ludah. Kalau butuh apa-apa, loncengnya bisa dipencet. Aku menunjuk lonceng kecil di meja. Tangannya terbaring di atas selimut, kurus, diam, tidak ada respons. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, aku mundur satu langkah. Keluar dari kamar itu, napasku terasa lebih pendek. Aku tidak tahu kenapa jantungku berdetak lebih cepat. Tidak ada yang terjadi. Nenek hanya berbaring. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Seperti aku baru saja masuk ke ruang pribadi yang seharusnya tidak aku masuki. Hari pertama berjalan lambat, terlalu lambat. Aku membersihkan dapur, memasak sup sederhana, memeriksa nenek setiap jam. Setiap kali masuk ke kamar itu, perasaanku sama, sunyi, tegang. Mata nenek kadang terpejam, kadang terbuka, selalu menatap ke arah yang sama, ke arah pintu, ke arahku. Sore hari, aku duduk di ruang makan, ponsel di tangan. Tidak ada pesan baru. Aku mengetik satu kalimat, lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Kamu sudah sampai? Akhirnya aku kirim. Pesan itu hanya dibaca, tidak dibalas. Aku menaruh ponsel di meja, menatap jendela. Di luar, halaman rumah luas, pohon mangga tua berdiri di sudut, daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Pagar tinggi mengelilingi rumah, terlalu tinggi, membuat halaman terasa seperti ruang tertutup. Malam datang tanpa peringatan. Lampu-lampu dinyalakan, bayangan berubah. Rumah ini terasa berbeda saat gelap. Suara-suara kecil muncul, kayu berderak, angin menyentuh jendela, jam dinding berdetak lebih keras. Aku membawa makan malam ke kamar nenek. Sup sudah agak dingin. Nek, makan dulu, kataku pelan. Aku menyuapkan perlahan. Mulutnya terbuka tanpa perlawanan, tanpa bantuan. Tapi matanya selalu mengikuti gerakanku. Setiap sendok, setiap gerakan tanganku. Aku mencoba fokus pada tugas, pada rutinitas. Jangan berpikir macam-macam, kataku dalam hati. Setelah selesai, aku membersihkan meja kecil. Tanganku hampir menyentuh tangan nenek yang berada di atas selimut, kulitnya dingin. Aku menarik tanganku cepat, entah kenapa, seperti tersengat. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Kamar ini rapi, tapi tidak ada sentuhan pribadi. Lemari kosong, tidak ada foto. Seolah kamar ini disiapkan untuk orang-orang yang tidak akan lama tinggal. Aku mematikan lampu, tapi tidak langsung tidur. Setiap suara kecil membuat mataku terbuka. Aku mendengar sesuatu, lembut, seperti kain digeser. Aku duduk di ranjang, menahan napas, mendengarkan, sunyi. Mungkin hanya rumah tua, kataku pada diri sendiri. Aku berbaring lagi, memejamkan mata, memaksa tubuh untuk tenang. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku bangun dengan kepala berat. Ponselku masih sunyi. Tidak ada kabar dari suami. Aku bangkit, berjalan ke kamar nenek. Pintu terbuka, sedikit, seperti semalam. Aku yakin, tadi malam aku menutupnya. Nek, panggilku. Dia terbaring seperti biasa. Selimut rapi, wajah tenang. Seolah tidak ada yang berubah. Aku menghela napas lega yang tidak kusadari kutahan. Mungkin aku hanya terlalu tegang. Hari kedua terasa lebih berat. Aku mulai menyadari detail-detail kecil yang kemarin terlewat. Pintu-pintu yang selalu tertutup. Satu kamar di ujung lorong yang terkunci rapat. Lemari tua di ruang tengah yang selalu terkunci juga. Aku bertanya-tanya apa isinya. Lalu segera menegur diri sendiri. Bukan urusanku. Siang itu, aku membersihkan kamar nenek. Mengganti spray, mengelap meja. Saat mengangkat lengan nenek untuk merapikan selimut, aku melihatnya. Di pergelangan tangannya, ada bekas luka tipis. Seperti sayatan lama. Bukan luka baru.
Tapi jelas bukan bekas infus atau prosedur medis. Aku membeku, tanganku masih memegang pergelangannya. Kulit itu terasa sedikit hangat sekarang. Aku menatap luka itu lebih dekat. Garisnya rapi, sengaja. "Nek, ini apa?" Suaraku hampir tidak keluar. Mata nenek terbuka, menatapku. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di tatapan itu. Bukan kosong, bukan sekadar fokus, ada ketenangan yang aneh dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat perutku mengeras. Dia tidak menjawab, tidak bergerak. Tapi sudut bibirnya, atau mungkin hanya bayangan cahaya, terlihat sedikit berbeda. Aku melepaskan tangannya perlahan, seperti takut membuatnya sadar akan sesuatu yang sudah dia ketahui. Jantungku berdetak keras. Suara itu memenuhi telingaku. Rumah ini terasa lebih sempit. Udara terasa lebih berat. Aku mundur 1 langkah, lalu 2. Tidak memalingkan pandangan sampai punggungku menyentuh pintu. Saat itu aku tahu, dengan kepastian yang dingin dan menekan, bahwa malam pertama hanyalah awal, dan kecurigaan yang baru, tumbuh ini, tidak akan berhenti di sini. Suara itu membangunkanku sebelum fajar. Pelan, terputus, seperti langkah kaki yang sengaja ditahan. Aku membuka mata dalam gelap. Jantung langsung bekerja lebih cepat dari pikiranku. Aku tidak langsung bangun. Aku mendengarkan. Rumah ini punya banyak suara alami. Kayu tua, angin, pipa air. Tapi ini berbeda. Ada ritme, ada jeda. Seperti seseorang yang berjalan pelan agar tidak terdengar. Beberapa detik berlalu, lalu sunyi. Aku duduk di tepi ranjang, telapak kaki menyentuh lantai dingin. Napasku pendek. Aku menunggu rasa takut itu mereda, tapi tidak. Ia menetap, berat, menekan dada. Aku melirik ponsel. Jam 5:50. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan tak terjawab. Seolah dunia luar tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah ini. Aku berdiri dan membuka pintu kamar tamu perlahan. Lorong masih gelap, hanya cahaya kebiruan dari jendela kecil di ujung yang memberi bentuk pada dinding. Aku melangkah pelan, hampir menahan napas. Setiap pintu masih tertutup, termasuk pintu kamar nenek. Aku berhenti di depan pintu itu. Tanganku terangkat, ragu. Ada dorongan aneh untuk tidak masuk. Seperti tubuhku tahu sesuatu yang belum bisa kupikirkan. "Nek!" Panggilku pelan, tidak ada jawaban. Aku membuka pintu. Kamar itu sama seperti semalam. Ranjang, selimut, tirai. Nenek terbaring diam, matanya tertutup. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Aku berdiri beberapa detik, memperhatikan detail kecil. Selimutnya sedikit bergeser dari posisi terakhir kuingat. Tidak banyak. Tapi cukup untuk membuat perutku mengeras. Mungkin aku salah ingat. Bisikku pada diri sendiri. Pagi berjalan dengan sisa kegelisahan yang menempel. Aku membuat kopi, tapi rasanya pahit. Aku menyiapkan sarapan nenek. Rutinitas yang mulai terasa mekanis. Setiap gerakan, kulakukan sambil berpikir tentang suara tadi malam. Tentang langkah yang bukan langkah. Tentang luka di pergelangan tangannya yang tidak bisa kujelaskan. Saat menyuapinya, sendokku sedikit bergetar. Nenek menelan dengan tenang. Matanya terbuka, menatap lurus ke langit-langit. Tidak ada ekspresi, tapi ada jeda aneh setiap kali aku berhenti bergerak. Seolah dia sadar kapan aku ragu. "Kamu capek?" tanyaku. Entah kenapa, tidak ada jawaban. Tapi napasnya terdengar sedikit lebih dalam. Mungkin hanya perasaanku. Setelah selesai, aku membersihkan meja kecil. Saat membalik botol obat, aku melihat kertas kecil terlipat di bawahnya. Kertas itu kuning, ujungnya rapuh, bukan dari apotek, bukan catatan dokter. Tulisan tangan, tua. Aku ragu membukanya. Ada rasa bersalah yang langsung muncul, seperti aku sedang mengintip sesuatu yang bukan hakku, tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Aku membuka lipatan itu perlahan. Tulisan di dalamnya pendek, tidak rapi, seperti ditulis dengan tergesa. "Jangan percaya diamnya."
Aku menatap kalimat itu lama. Tidak ada tanggal, tidak ada nama, hanya satu kalimat, sederhana, tapi cukup untuk membuat tengkukku dingin. Aku melirik ke arah nenek, dia masih terbaring diam. Mata tertutup sekarang. Ini apa, Nek? Tanyaku pelan. Tentu saja tidak ada jawaban. Aku melipat kembali kertas itu dan memasukkannya ke saku. Tanganku dingin. Sepanjang hari, kalimat itu berulang di kepalaku. Jangan percaya diamnya. Aku mencoba menertawakan diri sendiri. Mungkin ini hanya catatan lama. Mungkin untuk perawat sebelumnya. Mungkin maksudnya lain. Tapi setiap kali aku mencoba berpikir logis, sesuatu di dalam dada menolak. Siang hari, aku keluar sebentar ke depan rumah. Udara luar terasa lebih ringan, tapi rasa diawasi tidak hilang. Tetangga di sebelah rumah sedang menyapu halaman. Perempuan setengah baya, wajahnya keras oleh matahari. Bu, sapaku. Dia menoleh. Tatapannya cepat berubah saat melihatku. Ada sesuatu yang lewat di matanya. Terkejut, lalu tertutup. Oh, kamu yang di rumah itu sekarang, katanya. Aku mengangguk. Iya, saya menantu. Dia diam sebentar, menyapu lagi. Gerakannya jadi lebih cepat. Neneknya gimana? Tanyanya tanpa menatapku. Masih sama. Lumpuh, jawabku. Sapuannya berhenti sesaat, sangat singkat. Lalu lanjut lagi. Iya, katanya pelan. Dari dulu begitu. Nada suaranya aneh. Seperti mengulang kalimat yang sudah sering dia ucapkan, tapi tidak sepenuhnya percaya. Aku ingin bertanya lebih jauh, tentang catatan, tentang rumah ini. Tapi sebelum sempat, dia sudah mengangkat sapunya dan masuk ke dalam rumahnya. Pintu tertutup, percakapan selesai. Aku berdiri sendirian di halaman, merasa bodoh. Mungkin aku hanya terlalu sensitif, terlalu banyak waktu sendiri, terlalu sedikit tidur. Malam berikutnya, mimpi datang dengan kasar. Aku bermimpi berdiri di lorong rumah ini. Semua pintu terbuka. Dari setiap kamar, ada suara napas. Berat, pelan. Aku berjalan, mencoba melihat. Tapi setiap kali mendekat, pintu menutup sendiri. Di ujung lorong, kamar nenek terbuka lebar. Ranjangnya kosong. Selimut terlipat rapi. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin di punggung. Jam menunjukkan pukul 2 lewat. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Aku duduk, memeluk lutut, menunggu jantungku melambat. Aku hampir kembali tidur saat mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Gesekan kain. Dari arah lorong. Nek, panggilku, suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Aku memaksa diri bangun. Setiap langkah terasa berat. Di lorong, lampu kecil menyala redup. Bayanganku memanjang di dinding. Pintu kamar nenek terbuka sedikit. Lagi. Aku berdiri di ambang pintu. Nenek terbaring, tapi posisi tangannya berbeda. Satu tangannya tidak lagi lurus di atas selimut. Sedikit menekuk di samping tubuh. Mungkin gravitasi. Mungkin aku lupa. Aku mendekat, merapikan selimut dengan hati-hati. Saat tanganku menyentuh kain di dekat jarinya, aku merasakan sesuatu, getaran halus, seperti otot yang menegang lalu rileks. Aku menarik tanganku cepat, menahan napas, menunggu. Tidak ada gerakan lanjutan, tidak ada apa-apa. Aku berdiri di sana terlalu lama, sampai kakiku pegal. Akhirnya aku mundur, menutup pintu pelan, dan kembali ke kamar dengan perasaan tidak utuh. Pagi hari, aku mencoba menghubungi suamiku lagi. Kali ini dia mengangkat. "Kamu kenapa?" tanyanya. Suaranya terdengar jauh. Aku ngerasa ada yang aneh di rumah, kataku. "Nenek, kamu capek," potongnya cepat. Rumah itu memang bikin orang kebawa pikiran. Nada itu membuat dadaku sesak. Aku cuma nanya. "Jangan mikir yang aneh-aneh," katanya. "Tolong jaga nenek baik-baik." Telepon terputus. Aku menatap layar hitam itu lama. Ada rasa dingin yang bukan berasal dari udara. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Benda-benda kecil berpindah tempat.
Kursi yang tidak kuingat kugeser. Pintu yang kubuka, lalu kutemukan tertutup. Setiap kali aku mencoba mencatat, pikiranku sendiri yang meragukan, mungkin aku lupa, mungkin aku lelah, tapi ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Setiap kali aku meninggalkan kamar nenek, aku selalu merasa ada yang berubah. Sesuatu yang kecil, sudut selimut, posisi lonceng, dan tatapan itu. Selalu terasa ada, bahkan saat matanya terpejam. Sore itu, saat aku membersihkan kamar, aku sengaja berhenti bergerak. Aku berdiri diam, punggung menghadap ranjang, ruangan sunyi. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Detik berlalu. 5, 10. Lalu aku merasakannya. Bukan suara, bukan sentuhan, tapi perubahan. Seperti udara yang bergeser. Perlahan, sangat perlahan, aku menoleh. Jari nenek bergerak. Sedikit, hampir tak terlihat, tapi nyata. Bukan kejang, bukan refleks, gerakan sadar, terarah. Aku tidak bergerak, tidak bernapas. Dunia terasa menyempit ke satu titik itu. Ke jari yang kembali diam seolah tidak pernah bergerak sama sekali. Aku tahu, pada detik itu, bahwa kecurigaanku sudah melewati batas logika. Dan rasa takut yang baru ini tidak akan bisa lagi kusebut perasaan saja. Aku tidak langsung bereaksi. Tubuhku memilih diam, seolah gerakan sekecil apapun akan membuat semuanya menjadi nyata. Jari itu sudah tidak bergerak sekarang. Ranjang nenek kembali sunyi. Selimut rapi, wajahnya tenang. Jika seseorang masuk saat itu, mereka akan melihat seorang perempuan tua lumpuh dan menantu yang berdiri terlalu lama di samping ranjangnya. Tidak lebih. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Aku mundur perlahan, seperti keluar dari ruangan berisi hewan liar yang pura-pura tidur. Setiap langkah terasa salah. Napasku pendek. Tanganku dingin. Aku menutup pintu kamar nenek tanpa suara. Lalu bersandar di dinding lorong. Lututku melemah. Tidak, bisikku. Tidak mungkin. Kata-kata itu tidak terdengar meyakinkan bahkan di telingaku sendiri. Aku kembali ke kamar tamu dan mengunci pintu. Duduk di lantai, punggung menempel ke ranjang. Aku mencoba berpikir lurus. Ada penjelasan medis, kataku dalam hati. Refleks saraf. Gerakan tak sadar. Semua itu masuk akal. Semua itu harus masuk akal. Tapi bayangan jari yang bergerak dengan arah yang jelas terus muncul. Terlalu teratur. Terlalu tepat waktunya. Siang hari, aku berusaha bertindak normal. Aku memasak. Aku menyapu. Aku memutar televisi meski tidak benar-benar menonton. Suara dari layar setidaknya mengisi rumah yang terlalu senyap. Setiap beberapa menit, aku menoleh ke lorong, memastikan tidak ada yang berubah. Saat masuk ke kamar nenek membawa makan siang, aku merasa seperti sedang melangkah ke panggung. Setiap gerakanku terasa diawasi. Aku tersenyum. Refleks yang kupelajari bertahun-tahun sebagai menantu. "Nek, makan ya," kataku. Dia menatapku. Tatapan itu sekarang terasa berbeda. Bukan karena berubah, tapi karena aku yang berubah. Ada kesadaran baru di kepalaku. Setiap kedipan matanya kini terasa disengaja. Setiap tarikan napasnya seperti bagian dari peran. Aku menyuapinya dengan tangan yang berusaha tidak gemetar. Beberapa kali, sendok hampir menyentuh giginya. Aku meminta maaf pelan. Dia tidak bereaksi, tapi matanya tidak pernah lepas dariku. Kalau capek, bilang, ucapku, entah pada siapa. Sudut bibirnya bergerak sangat halus. Mungkin hanya otot wajah yang kendur. Mungkin. Aku membersihkan sisa makanan dengan cepat dan keluar sebelum kepalaku pecah oleh pikiranku sendiri. Hari itu aku menangis di kamar mandi. Pelan, tanpa suara. Air keranku buka agar jika ada yang mendengar, suaraku tenggelam. Aku menutup mulut dengan tangan. Bahuku bergetar. Aku merasa bodoh. Merasa kejam karena mencurigai orang tua lumpuh. Tapi rasa takut tidak bisa ditawar dengan moral. Sore menjelang, dan aku mulai memperhatikan pola. Nenek selalu tampak paling tidur saat ada orang lain. Saat tetangga lewat depan rumah, saat tukang galon datang, saat aku berbicara di telepon.
Tapi, ketika rumah benar-benar sunyi, ada perubahan kecil. Napasnya lebih teratur, matanya lebih sering terbuka. Tangannya kadang tidak sepenuhnya pasif. Aku mencoba merekam dengan ponsel, tapi selalu gagal. Entah baterai habis, entah sudutnya salah, entah aku sendiri yang terlalu takut untuk benar-benar membuktikan. Malam itu, aku bermimpi buruk lagi. Kali ini, aku bermimpi nenek berdiri di ujung ranjangku. Kakinya kokoh, punggungnya lurus, wajahnya tetap tua, tetap tenang. Dia hanya menatapku. "Kamu telat sadar," katanya dalam mimpiku. Aku terbangun sambil menjerit pendek. Keringat membasahi leherku, ponsel di sampingku bergetar. Pesan dari suami. "Jangan lupa, obat nenek jam 9. Hanya itu." Aku menatap layar lama sekali. Ada rasa hancur yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan sedih saja, tapi perasaan bahwa aku sendirian dalam sesuatu yang besar dan gelap. Dan orang yang seharusnya bersamaku memilih menutup mata. Aku membalas singkat. "Iya." Malam itu, saat memberikan obat, aku sengaja menjatuhkan sendok ke lantai. Bunyi logam memantul keras, refleks. Aku ingin melihat reaksinya. Matanya berkedip cepat, terlalu cepat. Aku memungut sendok dengan tangan gemetar. "Maaf," kataku. Dia kembali diam, tapi aku sudah melihat cukup. Keesokan harinya, aku memberanikan diri membuka lemari tua di ruang tengah. Lemari itu terkunci, tapi kuncinya tergantung di belakang jam dinding. Terlalu mudah, seolah memang ingin ditemukan. Di dalamnya ada tumpukan map, dokumen, amplop cokelat. Bau kertas lama menyeruak. Aku menutup pintu ruang tengah. Jantungku berdegup keras, lalu mulai membuka satu persatu. Sebagian besar surat-surat lama, tagihan, catatan medis nenek bertahun-tahun lalu. Aku membaca cepat, mencari sesuatu yang tidak tahu apa. Tanganku berhenti pada satu map merah. Isinya salinan surat kuasa, surat tanah, dan sebuah dokumen yang membuat pandanganku kabur sejenak. Akta warisan. Namaku ada di sana. Bukan sebagai penerima, tapi sebagai pihak yang disebut dalam klausul tambahan. Tertulis kecil, rapi, bahasa hukum yang dingin. Jika terjadi sesuatu padaku saat tinggal di rumah ini, hak atas aset tertentu akan berpindah tangan. Aku duduk di lantai. Nafasku terputus-putus. Telingaku berdenging. Semua potongan mulai menyatu, membentuk gambaran yang terlalu rapi untuk kebetulan. Aku teringat cara ibu mertuaku memintaku tinggal. Cara suamiku tidak membantah. Cara tetangga menghindari pertanyaan. Cara nenek menatapku sejak hari pertama. Ini bukan tentang rumah angker. Ini bukan tentang nenek lumpuh yang aneh. Ini tentang rencana. Tentang peran. Tentang aku yang ditempatkan di sini bukan untuk merawat, tapi untuk sesuatu yang lain. Air mataku jatuh ke kertas. Tanganku gemetar hebat. Aku merasa dikhianati dari segala arah. Pernikahanku, kepercayaanku, semua terasa palsu sekarang. Dari lorong, terdengar suara lembut, gesekan kain. Langkah sangat pelan. Aku menahan napas. Aku tahu, sejak detik itu, aku tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Ketakutan ini tidak akan hilang dengan doa atau logika. Dan jika aku ingin keluar dari rumah ini hidup-hidup, aku harus berhenti menjadi penonton. Ketakutan itu mendorongku berdiri, memaksa pikiranku bekerja. Bertahan hidup bukan lagi pilihan, itu keharusan. Aku tidak boleh terlihat tahu. Itu keputusan pertama yang kuambil setelah malam dokumen itu hampir merobek pikiranku. Pagi datang dengan cahaya pucat, dan aku menyambutnya dengan wajah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Wajah menantu patuh. Wajah perempuan yang lelah tapi tidak curiga. Aku bergerak seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyeduh teh, mengecek jam obat. Di dalam dadaku, jantungku berdetak dengan pola baru, lebih cepat, lebih waspada. Aku menyimpan dokumen itu kembali ke tempat semula. Setiap lembar kusentuh dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang berubah. Lemari kukunci lagi.
Kuncinya aku kembalikan ke belakang jam dinding. Semua harus terlihat sama, bahkan debu. Saat masuk ke kamar nenek, aku menundukkan kepala sedikit, gestur kecil yang selama ini kulakukan tanpa sadar. Sekarang, kulakukan dengan sengaja. Dia terbaring, mata terbuka, menatap ke arah jendela. "Nek, pagi," kataku. Tidak ada jawaban, tapi napasnya terdengar. Stabil, terlalu stabil. Aku mengganti spray, mengelap meja, merapikan botol obat. Setiap gerakanku pelan, terukur. Aku tidak lagi membiarkan pikiranku melayang. Aku mencatat dalam kepala posisi tangan, arah tatapan, seberapa cepat matanya berkedip. Aku tidak tahu apa yang kucari, tapi aku tahu aku harus mengumpulkan semuanya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi permainan yang sunyi. Aku pura-pura tidak melihat perubahan kecil yang sengaja dia buat. Lonceng yang bergeser lebih dekat ke ranjang. Bantal yang tampak sedikit tertekan di sisi yang berbeda. Tatapan yang terasa lebih lama saat aku hendak keluar kamar. Kadang dia mengerang pelan, sangat pelan. Suara yang cukup untuk membuatku berhenti, tapi tidak cukup untuk disebut permintaan. Aku mendekat, bertanya dengan nada khawatir. "Kenapa, Nek?" Dia hanya menatapku. Diamnya seperti jawaban yang menuntut. Aku belajar satu hal penting. Rasa bersalah adalah senjatanya. Setiap kali aku ragu, setiap kali aku ingin menjauh, perasaan bersalah itu muncul. Dia tua, dia lumpuh, dia sendirian. Itu narasi yang ditanamkan sejak awal. Dan sekarang, narasi itu digunakan untuk menarikku lebih dekat. Aku mulai tidur dengan pintu terkunci. Aku menaruh kursi kecil di balik gagang pintu. Bukan penghalang sungguhan, tapi cukup untuk memberiku waktu jika ada sesuatu yang terjadi. Aku menyimpan ponsel selalu di saku. Mode senyap, tapi layar menyala. Suamiku jarang menelepon. Jika menelepon, suaranya singkat, tergesa. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya suatu malam. "Capek," jawabku jujur, tapi tidak lengkap. "Ya sudah, sabar ya." Telepon berakhir tanpa janji pulang, tanpa kepastian. Aku menatap layar, lalu menaruh ponsel di meja. Ada perasaan aneh yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Perasaan bahwa aku memang tidak diharapkan keluar dari rumah ini dengan utuh. Aku mulai mengamati rumah, seperti peta. Pintu mana yang berdecit, tangga mana yang licin, bagian lantai mana yang retak, dan bisa membuat orang tersandung. Rumah ini tua, dan usia membuatnya penuh jebakan kecil. Aku bertanya-tanya berapa banyak dari jebakan itu yang kebetulan. Sore hari, saat aku membersihkan kamar nenek, dia tiba-tiba mengeluarkan suara. Bukan erangan, bukan napas. Seperti tawa pendek yang tertahan. Aku membeku. "Nek," kataku, senyumku kaku. Matanya menatapku. Lama. Lalu suara itu berhenti. Jika aku tidak sudah setegang ini, mungkin aku akan mengira itu hanya suara tenggorokan kering. Tapi aku tahu, dia sedang menguji. Melihat seberapa jauh dia bisa mendorong tanpa membuatku lari. Aku menelan ludah dan melanjutkan pekerjaanku. Punggungku terasa terbakar oleh tatapannya. Malam itu, hujan turun deras. Atap rumah berisik, suara air memukul seng seperti tepukan tangan yang tidak beraturan. Listrik sempat padam beberapa menit sebelum menyala kembali. Dalam gelap singkat itu, aku berdiri di lorong. Jantungku hampir keluar dari dada. Aku mendengar sesuatu dari kamar nenek. Gesekan, lebih berat dari biasanya. Saat lampu kembali menyala, aku tidak langsung bergerak. Aku menunggu diriku sendiri berhenti gemetar. Aku masuk ke kamar nenek dengan senter ponsel menyala. Cahaya putih jatuh ke ranjang. Dia terbaring seperti biasa. Tapi satu hal berubah. Lonceng kecil itu sekarang berada di atas dadanya, bukan di meja. Aku menatap benda itu lama. Bukan karena takut, tapi karena kagum pada keberaniannya. "Kepencet sendiri?" tanyaku pelan, seolah bercanda. Dia tidak menjawab, tapi matanya menutup perlahan.
Gerakan itu terlalu halus untuk kebetulan. Aku meninggalkan kamar dengan perasaan mual. Permainan ini semakin jelas, dan aku tidak tahu aturannya. Beberapa hari kemudian, dia meminta sesuatu yang tidak biasa. Air hangat, katanya, untuk mengompres kaki. Permintaan sederhana, wajar, tapi ada sesuatu di caranya menatapku saat mengatakannya, seperti menunggu reaksiku. Aku mengangguk. Sebentar, di dapur, aku menyiapkan air hangat. Tanganku gemetar saat menuang. Aku memikirkan semua kemungkinan. Aku memikirkan dokumen, klausul, kata-kata dingin itu. Jika terjadi sesuatu padaku, aku membawa baskom ke kamar. Udara terasa berat, nenek menatap langit-langit. Aku berlutut di samping ranjang, mengangkat selimut perlahan. Kakiku terasa dingin di lantai. Saat aku memiringkan baskom, sesuatu terjadi. Tangannya bergerak cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Bukan jari, seluruh tangan menyentuh pergelanganku. Aku terkejut dan kehilangan keseimbangan. Air hangat tumpah, baskom terguling. Aku hampir jatuh, tubuhku miring ke arah ranjang besi. Jika kepalaku membentur sudutnya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku berhasil menahan diri dengan satu tangan di lantai. Nafasku tersengal. Tangannya sudah kembali diam di atas selimut seolah tidak pernah bergerak. Aku berdiri dengan lutut lemas, jantungku berdegup liar, kulit pergelanganku masih terasa bekas sentuhannya. Bukan sentuhan orang lumpuh, itu kuat, terarah. Maaf, katanya pelan. Kata itu keluar jelas. Pelan tapi jelas. Suaranya serak tapi penuh kendali. Aku menatapnya. Dunia terasa berputar. Tidak apa-apa, jawabku. Refleks, kebiasaan lama. Padahal, segala sesuatu di dalam diriku berteriak. Aku membersihkan air tumpah dengan tangan gemetar. Dalam kepalaku, satu kalimat berulang. Dia bisa menyakitiku. Dan dia tahu caranya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ranjang, memeluk lutut, mendengarkan hujan yang sudah reda. Rumah kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Sunyi yang mengancam. Aku memutar ulang kejadian tadi. Gerakan tangan. Waktu yang tepat. Kata maaf yang terlambat. Itu bukan kecelakaan. Itu peringatan. Atau latihan. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Jika dia sudah berani sejauh ini, berarti dia yakin aku tidak akan melapor. Tidak akan lari. Tidak akan dipercaya jika bicara. Aku adalah pion. Dan pion tidak dilindungi. Saat fajar menyingsing, aku membuat keputusan kedua. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh seseorang di luar rumah ini. Seseorang yang tahu, atau setidaknya mau mendengar. Aku tidak tahu siapa. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Jika aku terus diam dan patuh, langkah berikutnya mungkin tidak akan memberiku kesempatan untuk berdiri lagi. Ada satu nama yang terus muncul di kepalaku sejak kejadian hampir jatuh itu. Nama yang sebelumnya kuanggap tidak penting. Nama yang selalu berada di pinggir. Tidak pernah benar-benar masuk ke dalam lingkaran keluarga. Pak Wiryo, dia tukang kebun lama keluarga ini. Sudah bekerja sejak suamiku kecil, kata ibu mertuaku dulu. Pria tua dengan punggung agak bungkuk, bicara seperlunya, dan selalu menunduk saat berpapasan. Selama ini aku menganggapnya bagian dari latar rumah, seperti pohon mangga tua di halaman. Ada, tapi tidak pernah kuperhatikan. Sekarang, justru karena itu aku memikirkannya. Pagi itu aku sengaja keluar rumah lebih lama dari biasanya. Membersihkan halaman depan, menyapu daun kering, melakukan hal-hal yang bisa dilihat dari luar. Aku memastikan nenek sudah diberi makan, obatnya sudah diminum. Aku bahkan menyempatkan diri berbicara sedikit lebih lama dengannya, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Nanti aku di luar sebentar, Nek, kataku. Dia menatapku, lama, lalu memejamkan mata. Aku tidak tahu apakah itu persetujuan atau sesuatu yang lain. Pak Wiryo sedang memotong rumput di sudut halaman ketika aku mendekat. Suara mesin potong rumput memecah pagi yang masih lembab. Aku berdiri beberapa meter darinya, menunggu sampai dia mematikannya sendiri. Pak, kataku akhirnya. Dia menoleh. Matanya menyipit sedikit, menyesuaikan dengan cahaya. Iya, Bu. Aku mencari kalimat yang tepat. Setiap kata terasa berisiko. Bapak sudah lama kerja di sini ya?
Dia mengangguk pelan, lama. Sejak nenek masih sehat, ada jeda. Sangat singkat, tapi cukup. Dia mematikan mesin sepenuhnya dan meletakkannya di tanah. Mengusap keringat di leher dengan handuk kecil. Iya, jawabnya. Dari dulu, aku memperhatikan tangannya. Ada bekas luka lama di jari-jarinya. Tangan orang yang sudah lama bekerja kasar. Tapi sekarang, tangannya sedikit gemetar. Hampir tidak terlihat, tapi aku memperhatikannya. Aku menurunkan suara. Pak, nenek memang sudah lama lumpuh? Pertanyaan itu menggantung di antara kami. Angin menggerakkan daun mangga di atas kepala. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah rumah, ke jendela kamar nenek yang tertutup tirai. Bu, katanya pelan, ibu sebaiknya tidak tanya hal begitu. Itu bukan jawaban, tapi itu cukup. Aku merasakan denyut di pelipis. Kenapa? Dia menghela napas panjang. Baunya turun sedikit, seolah beban lama bergeser. Ada hal-hal di keluarga ini, katanya sangat pelan, yang lebih aman tidak dibicarakan. Aku menelan ludah. Kalau saya sudah terlanjur di dalamnya, dia menatapku sekarang. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan tukang kebun kepada majikannya, tapi tatapan seseorang yang mengenali ketakutan. Kalau begitu, katanya, ibu harus hati-hati. Itu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita, tapi di antara kata-kata itu ada pengakuan. Bahwa aku tidak gila, bahwa ada sesuatu yang memang salah. Hari itu, aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tahu tekanan bisa membuat orang menutup diri. Aku kembali ke dalam rumah dengan langkah terukur, memastikan tidak terlihat terburu-buru. Tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang menyala. Bukan harapan, penuh, lebih seperti nyala kecil yang rapuh. Beberapa hari berikutnya, aku mulai mencari momen. Momen ketika nenek benar-benar tertidur. Momen ketika rumah cukup sunyi. Aku memperhatikan jadwal Pak Wiryo. Pagi hari dia di kebun belakang. Sore dia biasanya istirahat di gubuk kecil dekat pagar samping. Sore itu, aku membawa 2 gelas teh. Tanganku berkeringat meski angin cukup sejuk. Pak, kataku sambil menyerahkan 1 gelas. Dia ragu sejenak, lalu menerimanya. Terima kasih. Kami duduk berjarak. Aku memandang ke depan, ke arah kebun, bukan ke arahnya. Rasanya lebih aman begitu. Pak, kataku pelan, saya tidak mau celaka. Dia tidak langsung menjawab. Menyeruput teh perlahan. Tidak ada yang mau, katanya akhirnya. Apa pernah ada orang lain? Seperti saya? Aku berhenti sejenak, yang tinggal di rumah ini untuk jaga nenek. Pak Wiryo menatap gelasnya. Tangannya berhenti bergerak. Ada, katanya. 1 kata, berat. Kenapa mereka tidak ada sekarang? Dia menghela napas. Lama. Suara burung sore terdengar jauh. 1 pergi mendadak, katanya. 1 lagi, sakit lama. Tidak pernah balik ke sini. Aku merasakan tenggorokanku kering. Sakit apa? Takut, jawabnya. Aku menoleh padanya. Wajahnya serius, tidak bercanda, tidak dramatis. Apa nenek? Dia mengangkat tangan sedikit. Gestur kecil tapi tegas. Bu, jangan bilang nama beliau keras-keras. Aku terdiam. Beliau pintar, lanjutnya. Tidak pakai tenaga, pakai waktu. Kalimat itu bergema di kepalaku. Pakai waktu, seperti aku. Hari demi hari, pelan, menekan, membuat ragu pada diri sendiri. Apa yang beliau mau? Tanyaku. Pak Wiryo menggeleng. Yang saya tahu, selalu soal itu. Dia mengetuk meja kayu kecil di samping kami. Harta, kendali, dan orang yang bisa dipakai. Aku memejamkan mata sebentar. Dokumen warisan itu terlintas. Namaku di sana. Klausul dingin itu. Kenapa saya? Tanyaku. Hampir berbisik. Karena ibu orang dalam, katanya. Tapi masih luar. Jawaban itu masuk akal dengan cara yang menyakitkan. Sejak percakapan itu, aku dan Pak Wiryo tidak pernah terlihat berbicara lama lagi. Semua harus tampak biasa. Tapi ada kesepahaman diam di antara kami. Jika aku mengangguk 2 kali saat melewati kebun,
artinya nenek sedang awas. Jika dia meletakkan topinya di pagar, artinya rumah aman sebentar. Kepercayaan kami rapuh. Tapi itu satu-satunya yang kupunya. Aku mulai menyusun rencana kecil. Tidak ada yang besar, tidak ada yang heroik, hanya langkah-langkah untuk bertahan. Aku menyimpan salinan dokumen di ponsel. Aku mencatat waktu-waktu nenek paling aktif. Aku mulai sengaja menelepon orang saat berada di dekat kamar nenek, membuat seolah-olah aku tidak sendirian. Nenek memperhatikan semua itu. Aku tahu. Suatu malam, dia berkata dengan suara pelan, "Kamu sering telepon sekarang." Aku menahan reaksi, biar tidak bosan, Nek. "Hati-hati," katanya. Orang bisa dengar. Aku tersenyum. Senyum yang kupelajari dengan susah payah. Iya, permainan ini melelahkan. Setiap hari seperti berjalan di atas lantai tipis yang bisa runtuh kapan saja. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sepenuhnya buta. Suatu sore, Pak Wiryo tidak ada di kebun. Gubuknya kosong. Aku menunggu. 1 jam, 2 jam. Biasanya dia pulang sebelum maghrib. Aku mencoba tidak panik. Mungkin dia izin, mungkin sakit, tapi perasaan di perutku tidak mau diam. Malam datang. Hujan turun rintik-rintik. Aku berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang gelap. Lampu taman menyala redup, memantulkan bayangan pohon yang bergoyang. "Nek," kataku saat memberi makan malam. Pak Wiryo hari ini tidak kelihatan. Matanya terbuka sedikit lebih lebar. "Oh," katanya. Dia jarang bolos. Nada suaranya datar, terlalu datar. "Kira-kira kemana?" tanyaku. "Siapa tahu," katanya. Orang tua suka lupa jalan pulang. Aku merasakan dingin merayap di punggungku. Malam itu aku mencoba menghubungi Pak Wiryo. Nomornya tidak aktif. Aku berjalan ke gubuknya dengan senter ponsel. Pintu tidak terkunci. Di dalam tidak ada apa-apa yang berubah. Jaketnya masih tergantung. Topinya masih dipaku. Seolah dia pergi sebentar dan akan kembali. Tapi tanah di depan gubuk basah oleh hujan dan tidak ada jejak kaki keluar. Aku kembali ke rumah dengan langkah cepat. Menutup pintu. Mengunci. Jantungku berdetak keras. Di lorong, lampu menyala setengah, berkedip. Dari kamar nenek, terdengar suara napas pelan, teratur. Aku berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tidak berani. Aku tahu, pada detik itu, sekutuku telah menghilang. Dan jika dia bisa hilang begitu saja, berarti waktuku juga tidak banyak. Mobil itu berhenti tanpa suara klakson. Aku tahu dia datang bukan karena rindu, tapi karena sesuatu mulai bergeser. Aku melihatnya dari jendela dapur. Bayangannya turun dari mobil dengan gerakan yang kukenal, tapi terasa asing. Bahunya lebih tegang, langkahnya lebih cepat. Tidak ada senyum saat pintu ditutup, tidak ada jeda untuk mengamati rumah. Seolah dia datang untuk memastikan sesuatu belum hancur. Aku menarik napas panjang sebelum menyambutnya. "Kamu pulang cepat," kataku. "Iya," jawabnya singkat. "Ada urusan." Dia tidak memelukku, hanya melewati, menaruh tas di kursi ruang tamu, lalu langsung menoleh ke lorong. "Nenek gimana?" "Seperti biasa," kataku. Dia mengangguk, terlalu cepat, seperti orang yang sudah tahu jawabannya. Sejak Pak Wiryo menghilang, aku tahu waktuku menipis. Tidak ada lagi penyangga. Tidak ada lagi mata di luar rumah yang bisa melihat jika sesuatu terjadi. Jika aku ingin keluar dari ini, aku harus membuat mereka salah langkah. Aku mulai dari hal kecil. Hal-hal yang tidak langsung memicu, tapi cukup untuk mengganggu. Aku sengaja memindahkan jam dinding 1 jam lebih cepat. Aku mengubah jadwal obat nenek sedikit, tidak membahayakan, tapi cukup untuk membuatnya sadar ada yang berbeda. Aku mulai berbicara sendiri di rumah, seolah sedang menelepon, menyebut nama orang yang tidak ada. "Besok aku kirim fotonya," kataku suatu siang, cukup keras agar terdengar dari lorong. Nenek menatapku, matanya menyipit tipis. Suamiku memperhatikanku sekarang. Aku bisa merasakannya, cara dia berdiri lebih lama di pintu dapur.
Cara dia bertanya hal-hal yang seharusnya tidak penting. Kamu sering keluar kamar malam-malam, katanya suatu malam. Aku mengangkat bahu. Susah tidur. Dia menatapku lama. Kamu takut? Aku tersenyum kecil. Takut apa? Dia tidak menjawab. Tapi sejak itu, aku tahu aku sudah menarik perhatian yang salah. Hari berikutnya, aku melakukan hal yang lebih berani. Aku membawa satu map kosong dan sengaja menjatuhkannya di depan suamiku. Beberapa kertas kosong terhambur. Ini apa? Tanyanya. Dokumen lama. Jawabku cepat. Aku rapikan. Dia mengambil satu kertas, membaliknya. Kosong. Tapi matanya mencari sesuatu. Sesuatu yang tidak ada di sana. Milik siapa? Tanyanya. Keluarga kamu, kataku. Nada suaraku datar. Terlalu datar. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Malam itu, dia dan nenek berbicara lama. Bukan dengan suara, tapi dengan jeda. Dengan tatapan. Aku berdiri di dapur, berpura-pura mencuci piring, mendengarkan suara televisi yang dikecilkan. Setiap kali aku mendekat ke lorong, suara itu berhenti. Aku mulai menyadari pola yang lebih besar. Ini bukan hanya nenek. Ini sistem. Setiap orang memegang peran. Suamiku penjaga wajah luar, ibu mertuaku pengatur jarak, Pak Wiryo, atau mantan perannya, penyaksi yang dibungkam. Dan aku pion yang terlalu lama dibiarkan berpikir. Aku memutuskan memaksa kebenaran dengan cara paling berbahaya. Membuat mereka percaya, aku sudah tahu segalanya. Keesokan paginya, aku menyebut satu nama lama saat sarapan. Dulu Mbak Ratna juga tinggal di sini ya. Sendok di tangan suamiku berhenti. Hanya sebentar. Tapi aku melihatnya. Siapa? Tanyanya. Aku lihat namanya di map lama, kataku. Katanya dulu bantu jaga nenek. Dia tertawa kecil. Terlalu cepat. Kamu salah baca. Oh, kataku. Soalnya catatannya detail. Aku menoleh ke nenek. Matanya terbuka. Tatapannya tajam. Tidak ada pura-pura sekarang. Orang-orang suka pergi, katanya pelan. Tidak semua kuat, suamiku berdiri. Sudah, katanya. Jangan bikin nenek capek. Aku menatapnya. Aku cuma tanya. Tanya yang perlu saja, katanya. Tekanan di udara menebal. Aku bisa merasakannya di kulit. Hari itu, aku menemukan pintu kamar yang terkunci dari luar. Kamar tamu. Kamarku. Aku berdiri lama di depan pintu. Kunci di tanganku tidak cocok. Suamiku ada di ruang tengah. Duduk, menatap ponsel. Kok dikunci? Tanyaku. Dia tidak menoleh. Biar rapi. Aku tertawa kecil. Sejak kapan kunci bikin rapi? Dia akhirnya menatapku. Tatapannya dingin. Kamu kebanyakan mikir. Itu peringatan. Aku menghabiskan sore itu di kamar nenek. Duduk lebih dekat dari biasanya. Terlalu dekat. Aku ingin melihat reaksinya, ingin melihat sejauh mana topeng itu masih dipakai. Nek, kataku pelan. Kalau aku pergi, siapa yang jaga? Dia menatap langit-langit. Tidak semua orang pergi dengan pilihan. Aku menelan ludah. Kalau aku mau pulang sebentar, kamu keluarga sekarang, katanya. Keluarga tidak pulang. Nada itu bukan permintaan. Bukan nasihat. Itu pernyataan. Aku berdiri. Aku capek. Dia menoleh ke arahku. Perlahan. Gerakannya terkontrol. Capek itu biasa. Aku keluar kamar dengan tangan gemetar. Di lorong, suamiku berdiri. Entah sejak kapan. Kamu bikin nenek gelisah, katanya. Aku juga, jawabku. Dia mendekat satu langkah. Kamu mulai aneh. Aku mengangkat dagu. Atau kamu mulai ketahuan. Untuk sesaat, tidak ada suara. Jam dinding berdetak keras. Aku bisa mendengar napas kami. Jangan main api, katanya pelan. Aku sudah terbakar, jawabku. Malam itu, listrik padam lagi. Kali ini lebih lama. Aku berdiri di ruang tengah, lilin di tangan. Suamiku keluar rumah, katanya mau cek gardu. Pintu depan tertutup di belakangnya. Aku sendirian. Aku berjalan ke kamar nenek. Cahaya lilin membuat bayangan menari di dinding. Dia terbaring, mata terbuka. Nek, kataku. Gelap ya? Dia tersenyum tipis.
Senyum pertama yang benar-benar kulihat. Dan itu membuat perutku mual. Kamu sengaja, katanya. Apa? Tanyaku. Bikin gaduh, katanya. Biar semua bergerak. Aku mendekat. Aku cuma mau pulang hidup-hidup. Dia tertawa pelan. Suara itu tidak tua, tidak rapuh. Hidup itu relatif. Aku mendengar pintu depan terbuka. Langkah kaki, lalu sunyi lagi, terlalu sunyi. Nenek tidak pernah lumpuh ya? Tanyaku. Dia menatapku. Lama. Tidak menyangkal. Kamu pintar, katanya. Tapi telat. Aku mundur satu langkah. Suamiku tahu. Tentu, katanya. Dia tumbuh di sini. Hatiku runtuh. Semua sisa harapan yang masih kupeluk jatuh tanpa suara. Dari luar kamar, terdengar suara kunci. Klik, pintu terkunci. Aku berbalik. Dia kunci aku. Nenek menggerakkan tangannya. Pelan, terlihat, tidak lagi disembunyikan. Tangannya meraih sisi ranjang, menopang tubuhnya sedikit. Kamu aman, katanya. Selama kamu duduk, lilin di tanganku bergetar. Bayangannya membesar di dinding. Tidak lagi menyerupai orang lumpuh. Aku berdiri di kamar itu. Pintu terkunci, listrik padam, sendirian dengan seseorang yang akhirnya berhenti berpura-pura. Dan aku tahu, tidak ada lagi waktu untuk menunda kebenaran. Lilin itu hampir mati ketika aku sadar tidak ada jalan mundur. Sumbu hitamnya bergetar, cahaya mengecil, dan bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Aku berdiri kaku di kamar itu. Pintu terkunci. Di depanku, nenek tidak lagi berusaha terlihat lemah. Tangannya menopang tubuhnya di sisi ranjang. Punggungnya sedikit terangkat. Gerakannya lambat, tapi mantap. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu waktu tepat. Jangan teriak, katanya tenang. Tidak ada yang... Dengar, aku menelan ludah. Mulutku kering. Kenapa aku? Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Seperti refleks terakhir dari akal sehat. Nenek tersenyum kecil. Karena kamu cukup dekat untuk percaya. Dan cukup jauh untuk dikorbankan. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Aku teringat setiap momen aku menunduk, tersenyum, mengalah. Setiap kali aku memilih diam demi menjaga keluarga. Semua itu bukan kebetulan, itu seleksi. Kamu pura-pura lumpuh, kataku. Suaraku bergetar, tapi aku memaksanya tetap terdengar. Tidak, katanya. Aku hanya berhenti berdiri. Dia menggeser kakinya sedikit ke lantai. Tidak penuh, tidak bangkit sepenuhnya. Tapi cukup untuk membuktikan kebohongan bertahun-tahun. Aku membangun ini, lanjutnya. Rumah, uang, anak-anak. Aku tidak menyerahkannya pada siapapun yang tidak bisa kuatur. Aku tertawa pendek, bukan karena lucu, tapi karena kepalaku terlalu penuh. Termasuk cucumu sendiri? Tanyaku. Dia belajar, jawabnya. Belajar menjaga. Aku teringat tatapan suamiku, cara dia menghindar, cara dia membiarkanku tinggal di sini sendirian, bukan karena bodoh, tapi karena patuh. Pak Wiryo? Tanyaku. Dia kemana? Wajah nenek tidak berubah. Tapi aku melihat sesuatu di matanya, kepuasan kecil. Orang tua suka salah langkah, katanya. Seperti kamu. Aku merasakan dingin di tulang belakang. Kamu membunuh mereka? Tidak semua mati, katanya. Beberapa hanya hilang. Lilin di tanganku mati. Ruangan tenggelam dalam gelap sesaat sebelum lampu darurat menyala redup. Cahaya kuning pucat itu cukup untuk melihat wajahnya. Tenang, tidak bersalah. Aku mundur satu langkah. Kaki belakangku menyentuh lemari. Aku ingat ponselku, di saku celana. Mode senyap. Aku tidak tahu apakah masih ada sinyal. Dokumen itu, kataku. Kenapa namaku di sana? Nenek menghela napas pelan. Asuransi. Untuk apa? Untuk keluarga, katanya. Jika sesuatu terjadi, alur uang tetap rapi. Aku merasakan mual. Dan kamu bagian dari alur itu. Aku mengeluarkan ponsel. Tanganku gemetar, tapi aku berhasil menekan satu tombol. Panggilan darurat. Aku tidak tahu apakah itu akan tersambung. Aku hanya tahu aku harus mencoba. Nenek memperhatikannya. Tidak panik, tidak tergesa.
Kamu pikir mereka akan percaya? Tanyanya. Perempuan capek. Rumah tua. Nenek lumpuh. Nada itu menusuk lebih dalam daripada ancaman fisik. Pintu kamar bergetar. Suara kunci dari luar. Suamiku. Buka, teriakku. Pintu terbuka. Dia berdiri di sana. Wajahnya tegang. Napasnya cepat. Melihat kami. Melihat nenek setengah bangkit. Topengnya jatuh. Kamu janji, katanya pada nenek. Tenang, jawab nenek. Dia belum kemana-mana. Aku menatap suamiku. Kamu tahu semua ini. Dia tidak menjawab. Tapi itu sudah cukup. Aku mau keluar, kataku. Sekarang, dia melangkah mendekat. Duduk. Jangan sentuh aku, kataku. Nenek tertawa pelan. Lihat, katanya. Dia keras kepala. Aku berlari. Dorongannya kuat, tapi aku lebih cepat. Aku keluar kamar, menuruni lorong, hampir terpeleset di lantai yang licin. Aku mendengar langkah di belakangku. Suamiku memanggil namaku. Aku tidak berhenti. Pintu depan. Kunci. Aku meraih, memutar, gagal. Tanganku licin oleh keringat. Buka, teriakku. Suamiku mendekat. Tenang, kita bisa bicarakan. Aku berbalik. Kalian gila. Aku mendengar suara siren. Jauh, samar, tapi nyata. Wajah nenek berubah. Untuk pertama kalinya, ada ketegangan di sana. Kamu telepon? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Sirennya semakin dekat. Lampu merah biru memantul di jendela. Suamiku berdiri diam. Ini di luar rencana. Nenek menatapnya tajam. Rencana selalu berubah. Ketukan keras di pintu depan. Polisi. Aku terduduk di lantai. Lututku tidak kuat lagi. Pintu dibuka. 2 polisi masuk, tangan di pinggang. Mereka melihatku. Melihat nenek di lorong. Melihat suamiku yang pucat. Ada laporan, kata salah satu dari mereka, tentang ancaman keselamatan. Aku mengangkat tangan. Saya. Nenek kembali ke ranjang dengan cepat. Gerakannya masih lebih lambat dari orang sehat, tapi cukup untuk membangun ilusi. Dia terbaring, napas terengah, wajah lemah. Ada apa ini? Katanya lirih. Aku tertawa histeris. Jangan percaya. Polisi saling pandang. Suamiku maju 1 langkah. Istri saya stres, katanya. Dia capek jaga nenek. Aku ingin berteriak, tapi kata-kata macet di tenggorokan. Salah satu polisi mendekat padaku. Bu, tarik napas. Aku menunjukkan ponsel, dokumen, rekaman, luka-luka lama, orang hilang. Mereka menerima ponsel itu, membaca cepat. Wajah mereka berubah sedikit, tidak yakin, tapi tidak menertawakan. Pak, kata polisi ke suamiku, kami perlu bicara. Nenek menutup mata, tapi aku melihat jari tangannya bergerak. 1 ketukan kecil di ranjang, isyarat. Aku tahu ini belum selesai. Polisi membawa kami ke ruang tengah. Pertanyaan demi pertanyaan. Jawaban setengah-setengah. Nenek memainkan perannya dengan sempurna. Suamiku diam. Aku bergetar, tapi aku bicara. Tentang Pak Wiryo. Tentang dokumen. Tentang percobaan menjatuhkanku. Waktu terasa melar. Hujan mulai turun lagi di luar. Sirene lain terdengar. Mungkin ambulans. Mungkin bantuan. Akhirnya, salah satu polisi berkata, kami akan selidiki. Tidak janji. Tidak kepastian. Nenek dibawa ke rumah sakit untuk observasi. Dengan kursi roda. Dengan selimut. Dengan wajah rapuh. Sebelum dibawa keluar, dia menoleh padaku. Tatapan itu tenang. Mengancam. Permainan belum selesai. Katanya pelan. Aku berdiri di ruang tamu, basah oleh keringat dan hujan yang masuk dari pintu terbuka. Rumah itu terasa kosong. Tapi aku tahu, kekosongan ini sementara. Di luar, lampu polisi masih menyala. Merah, biru, bergantian. Seperti detak jantung yang belum mau berhenti. Aku tahu satu hal. Aku sudah membuka pintu kebenaran. Tapi apa yang akan keluar dari pintu itu, belum tentu keadilan. Rumah itu akhirnya sunyi. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang seperti napas panjang setelah lama ditahan. Aku berdiri di ambang pintu untuk terakhir kalinya. Pagi baru naik. Cahaya masuk miring ke ruang tamu.
menyentuh lantai yang dulu selalu terasa dingin. Sekarang, dinginnya biasa saja. Tidak ada suara jam dinding yang berdetak terlalu keras. Tidak ada langkah yang tertahan. Tidak ada tatapan dari lorong. Aku membawa satu tas. Isinya sedikit. Pakaian, dokumen, ponsel, dan salinan kertas yang dulu hampir merenggut hidupku. Tidak ada yang tertinggal yang ingin kubawa. Beberapa benda memang lebih baik dibiarkan di tempat mereka menyimpan racun. Di luar, udara terasa berbeda, lebih luas. Aku menghirupnya dalam-dalam, lalu menghembuskan pelan. Bahuku masih tegang, seperti tubuhku belum sepenuhnya percaya bahwa ini sudah berakhir. Prosesnya tidak cepat, tidak bersih, tidak seperti film. Polisi datang dan pergi. Pertanyaan diulang. Wajah-wajah berganti. Ada hari-hari ketika aku diminta menceritakan ulang semuanya, dari awal, dengan detail yang membuat kepalaku berdenyut. Ada malam-malam ketika aku terbangun karena suara yang tidak ada, yakin pintu akan terbuka, yakin ada langkah di lorong. Nenek dirawat, bukan di penjara, tidak langsung. Tubuhnya diperiksa, rekam medis dibuka, kebohongan lama mulai terurai. Dokumen-dokumen yang kusimpan menjadi penting. Bukan karena sempurna, tapi karena cukup untuk membuat orang berhenti meremehkan ceritaku. Suamiku ditahan sementara. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat jarak yang selama ini tak terlihat menjadi nyata. Kami tidak berbicara lagi setelah itu. Tidak ada teriakan, tidak ada permohonan. Hanya satu percakapan singkat di ruang tunggu kantor polisi. Aku tidak tahu semuanya akan sejauh ini, katanya. Aku menatap tanganku sendiri. Itu masalahnya. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Aku pindah ke tempat kecil. Kontrakan sederhana di pinggir kota. Satu kamar tidur, satu jendela besar yang menghadap ke jalan. Di pagi hari, suara motor dan pedagang lewat. Di malam hari, suara televisi dari tetangga. Suara-suara biasa. Suara yang menenangkan karena bisa ditebak. Minggu-minggu pertama, aku tidur dengan lampu menyala. Pintu terkunci 2 kali. Ponsel di bawah bantal. Setiap bunyi membuatku terjaga. Aku menghitung napas sampai kantuk datang. Lalu terbangun lagi karena mimpi yang tidak mau melepaskanku. Aku tidak memaksakan sembuh. Aku belajar duduk dengan perasaan itu. Mengakuinya tanpa membiarkannya memimpin. Ada hari-hari ketika aku hanya bisa duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, menatap kosong. Ada hari-hari ketika aku berjalan jauh, hanya untuk membuktikan kakiku masih membawaku kemanapun aku mau. Aku bertemu konselor. Seorang perempuan dengan suara tenang dan mata yang tidak tergesa. Dia tidak memintaku kuat. Dia memintaku jujur tentang ketakutan. Tentang rasa bersalah yang masih menempel, meski aku tahu aku korban. Kepercayaan itu otot, katanya suatu kali. Bisa kaku, bisa robek, tapi bisa dilatih lagi. Aku mengangguk, tidak langsung percaya. Tapi aku datang lagi minggu berikutnya. Dan minggu berikutnya, ada hal-hal kecil yang berubah lebih dulu. Aku mulai mematikan lampu sebelum tidur. Aku mulai membuka jendela di pagi hari tanpa memeriksa kunci berkali-kali. Aku mulai memasak makanan sederhana, mencium aromanya. Merasakannya benar-benar ada. Suatu sore, hujan turun deras. Aku berdiri di balik jendela, menatap air jatuh ke aspal. Dulu, hujan selalu berarti bahaya. Listrik padam. Langkah tertahan. Sekarang, hujan hanya hujan. Aku menaruh telapak tangan di kaca, merasakan dinginnya, dan tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku tertawa kecil, terkejut oleh suara itu sendiri. Tentang Pak Wiryo, kabarnya samar. Ada laporan orang hilang yang kembali dibuka. Tidak ada kepastian. Aku belajar menerima bahwa tidak semua luka mendapat penutup yang rapi. Beberapa dibiarkan terbuka, tapi tidak lagi berdarah. Tentang nenek, kabarnya berputar-putar. Ada hari ketika aku mendengar dia masih mencoba mengendalikan. Bahkan dari ranjang rumah sakit.
Ada hari ketika aku mendengar tubuhnya benar-benar melemah. Aku tidak menanyakan detail. Jarak adalah bentuk perlindungan yang kupilih. Tentang diriku, aku belajar sesuatu yang sederhana dan sulit. Aku berhak aman. Bukan karena aku sempurna, bukan karena aku patuh, tapi karena aku ada. Aku bertemu orang-orang baru. Tidak banyak. Aku memilih pelan. Kepercayaan sekarang tidak datang sekaligus. Ia datang dalam potongan kecil, dalam janji yang ditepati, dalam keheningan yang tidak mengancam. Ada malam ketika aku duduk di lantai, memutar ulang semua yang terjadi, dan tubuhku kembali tegang. Saat itu aku berhenti. Aku menaruh tangan di dada, merasakan detak jantungku. Masih ada, masih kuat. Aku di sini. Suatu pagi, aku kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Bukan sendirian. Dengan petugas, dengan kunci yang bukan milik keluarga itu lagi. Aku berdiri di ruang tamu, menatap foto-foto yang dulu membuatku gelisah. Aku tidak merasa apa-apa yang besar, hanya jarak. Seperti melihat rumah orang lain. Aku mengambil satu foto kecil yang entah kenapa terselip di balik lemari. Foto halaman rumah, pohon mangga muda, seorang pria berdiri di belakang, wajahnya buram. Pak Wiryo mungkin. Aku memasukkannya ke tas. Tidak untuk disimpan lama. Hanya untuk mengingat bahwa ada orang-orang yang tidak sempat bersuara. Saat keluar, aku menutup pintu dengan pelan. Tidak ada gema di dadaku, hanya klik yang biasa. Hari berganti. Luka tidak menghilang. Ia berubah bentuk, menjadi garis tipis yang kadang terasa, kadang tidak. Aku berhenti menyalahkan diriku sendiri karena masih takut. Aku berhenti memaksa diri untuk memaafkan sebelum waktunya. Aku hidup dengan aturan baru. Jika sesuatu terasa salah, aku berhenti. Jika seseorang membuatku mengecil, aku pergi. Jika keheningan terasa aman, aku tinggal. Suatu malam, aku mematikan lampu dan berbaring dalam gelap. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan, hanya suara napasku sendiri. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya, tidur datang tanpa perlawanan. Pagi berikutnya, aku bangun dengan cahaya masuk lembut. Aku duduk di tepi ranjang, menatap hari yang menunggu. Tidak sempurna, tidak menjanjikan apa-apa, tapi ada. Rumah itu kini benar-benar sunyi, dan keheningan ini akhirnya aman.